Udah lama banget ya nggak denger kabarnya Shinchan. Gak taunya nongol lagi jadi movie yang tayang di bioskop. Siapa di sini yang kayak Minsors nih, yang dulu pas kecil sampai remaja suka banget ngikutin kisahnya Crayon Shinchan. Bahkan dulu Minsors sampai ngoleksi komiknya yang jumlahnya puluhan itu loh. Dulu soalnya kan harga komik tuh masih murah banget ya. Crayon Shinchan nih emang dulu sering banget tayang di TV, di RCTI tepatnya. Kisahnya itu tentang seorang anak TK yang super nakal. Tapi dia lucu banget, emang menarik banget buat diikutin serialnya. Bahkan Shinchan tuh udah beberapa kali dibikin movie dari tahun ke tahun. Kadang-kadang suka ada aja Shinchan yang versi dongeng kisahnya. Soal pengarangnya ini gak pernah kehabisan ide buat bikin cerita Shinchan. Setiap cerita kadang diselipin kisah-kisah yang haru, sedih, dan emosional juga. Jadi begitu nonton lagi movie Shinchan di bioskop ini tuh berasa nostalgia banget. Hey Sourcia, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen L&D Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Source mau nge-review film terbaru Shinchan yang lagi tayang di bioskop nih, yang judulnya nih aduh panjang banget deh. Tapi sebelum itu Source mau ingetin dulu ya kalau ada beberapa spoiler di review kali ini. Jadi buat yang gak mau kena spoiler sedikit pun, silakan nonton dulu di bioskop. Baru balik lagi ke video ini buat diskusi. Nah oke, tanpa lama lagi, kita langsung aja bahas ya movie terbaru Shinchan yang berjudul New Dimension Crayon Shinchan The Movie Battle of Supernatural Powers Flying Sushi. Gila panjang banget ini judulnya. Adalah film pertama Crayon Shinchan yang menggunakan animasi semi-semi 3D. Buat yang lupa nih, jadi Crayon Shinchan itu dia adalah seorang anak kecil berusia 5 tahun yang terkenal dengan tingkah laku yang lucu tapi nakal banget. Dia tinggal bersama keluarganya di Kasukabe, Jepang. Ayahnya bernama Hiroshi, ibunya namanya Misae, adanya namanya Himawari. Nah, film ini nih bercerita tentang ramalan kekuatan esper dari luar angkasa yang datang ke bumi. Si Shinchan itu terkena dampak dari kekuatan esper putih, sedangkan seorang laki-laki Hiriya Mitsuru yang berusia 30 tahun, dia adalah sosok laki-laki yang sering dibully, dia mendapatkan kekuatan esper hitam. Nah ceritanya nih, setelah patah hati karena idolanya akan menikah, Mitsuru berencana untuk balas dendam kepada dunia. Shinchan dengan kekuatan esper putihnya harus mengalahkan niat jahat Mitsuru. Pertarungan antara dua esper ini akan berlanjut sesuai dengan ramalan. Animasi 3D di dalam film ini tuh sangat bagus, terutama dalam adegan pertarungan raksasa ketika Shinchan menggerakkan robot kantam dan Mitsuru berubah menjadi monster. Teknologi 3D yang digunakan ini sangat baik, apalagi desain pertarungannya itu cukup unik. Meskipun animasi semi 3D untuk karakter mungkin kurang disukai ya, karena tekstur wajah karakternya itu ya lebih enak dilihat kalau dalam versi 2 dimensi. Source pribadi nih sebenarnya kurang suka sama style animasi semi-semi 3D gini, soalnya ya kayak nanggung gitu loh ngeliatnya. Kalau dibikin 2D biasanya lebih jelas kita ngeliat mimik muka dan ekspresinya, tapi penilaian ini subjektif loh ya. Nah, kelakuan Shinchan nih yang tentu saja sangat lucu. Ketika dia pertama kali mendapatkan kekuatan esper, dia menggunakan telepati tapi pakai pantat coba. Setiap karakter dalam film ini sangat menonjolkan ciri khas mereka, mulai dari ayahnya Hiroshi, ibunya Misae, adiknya si Himawari, hingga teman-teman dan guru-gurunya. Kita para penonton akan merasa dibuat nostalgia dengan cerita Shinchan yang familiar banget. Tapi sayangnya nih, si Ai Masako, anak baru di kelas Bunga Matahari yang suka sama Shinchan, dia nggak muncul di film ini, meskipun ya hampir semua karakter baru lainnya itu ada loh. Padahal kayaknya seru banget nggak sih kalau ada dia? Jadi ya semuanya bisa kumpul gitu. Lalu film ini nih juga memiliki adegan mengharukan saat Shinchan melihat masa kecil Hiriya Mitsuru yang selalu dibully dari kecil hingga SMA. Shinchan ini ceritanya dia masuk ke masa lalunya Mitsuru dan menjadi teman Mitsuru dari kecil hingga dewasa. Setiap kali Shinchan berhasil memotivasi Mitsuru, adegan berpindah saat Mitsuru beranjak dewasa, menunjukkan perubahan dalam diri Mitsuru. Misalnya nih pas TK nih, dilihatin kan masa lalu Mitsuru yang murung. Kalau Shinchan berhasil memotivasi dia, ntar pindah nih pas si Mitsuru jadi anak SD, ada masalah baru lagi, sampai puncaknya pas di versi SMA-nya ketika si Mitsuru dibully dan Shinchan bantuin itu. Ini adegan yang cukup mengharukan banget sih, walaupun dicampur sama adegan-adegan lucu khasnya Shinchan banget, kayak nonjok pakai pantat lah, muter-muter dan lain-lain. Lalu di sini ada plot twist yang cukup lucu juga. Plot twist tak terduga yaitu ketika ayah sama ibunya Shinchan itu melempar kaos kaki ayahnya Shinchan yang bau untuk membantu menghancurkan kekuatan esper yang berubah menjadi monster. Sesuai ramalan nih, bahwa monster esper itu akan kalah dengan bola hitam racun. Kaos kaki hitam yang bau itu menjadi racun bagi monster tersebut. Kocak banget gak sih? Bisa kepikiran gitu. Source jadi inget nih sama beberapa adegan komik Shinchan yang dulu pernah Source baca. Di situ kan banyak ya cerita-cerita ala dongengnya Shinchan. Di situ juga banyak plot twist yang gak keduga bisa diselesaikan.
dengan cara yang sepele tapi lucu banget. Pokoknya kalau nonton ini tuh bener-bener sangat-sangat nostalgia, jadi pengen baca komiknya lagi kan. Cerita film ini yang membuat kita sangat nostalgia itu dipenuhi banyak adegan-adegan lucu, kocak, terutama ketika kita melihat goyangan pantat Shinchan yang ya sangat-sangat khas itu. Cerita persahabatan antara Shinchan dengan Mitsuru juga sangat mengharukan. Dengan durasi hampir 2 jam, film ini benar-benar membawa kenangan bagi penggemar lama Crayon Shinchan untuk kita tentunya. Kekurangan yang lagi-lagi mungkin ini ya subjektif ya. Ada beberapa humor-humor yang kayaknya cuma orang Jepang aja nih yang ngerti. Yang mungkin humornya nggak bisa masuk secara global gitu. Tapi ini ya nggak mengganggu kenikmatan nonton filmnya. Karena masih banyak banget humor-humor dari tingkah lucunya si Shinchan yang bisa kita nikmati. Oke deh, buat keseluruhan Minsource mau kasih rating 7,5/10. Nah, gimana buat sourcers yang mungkin udah nonton juga? Seperti biasa, kalau kalian punya pendapat yang berbeda, langsung aja komen di bawah ya. By the way, sebelum Minsource akhiri review kali ini, coba deh jawab di kolom komentar. Kenapa ya si Shinchan tuh nggak pernah gede sampai sekarang, kecil mulu dia? Kalian pernah nggak ngeliat Shinchan versi dewasanya? Coba sharing aja di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami untuk mendapatkan update konten-konten berita fresh dan juga berita-berita setiap harinya. See you!